Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, meskipun kegiatan pembelajaran kita hanya dilakukan melalui media daring. Semoga apa yang terjadi pada saat sekarang tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa belajar dan tetap terus semangat untuk belajar. Baik anak-anak sekalian, di semester 2 ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Kalau di semester 1 kita sudah belajar 4 bab, mulai dari teks deskripsi, cerita teks fantasi, kemudian materi yang terakhir ada teks laporan hasil observasi. Nah, di semester 2 ini ada 4 bab juga yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah puisi rakyat. Anak-anak ada yang mengetahui apa itu yang dimaksud dengan puisi rakyat? Nah, kalau kita melihat sebelum kita melanjutkan, jadi tujuan dari kegiatan pembelajaran kita pada materi puisi rakyat ini ada beberapa. Yang pertama adalah diharapkan siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, siswa mampu mengidentifikasi informasi, pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat. Yang pertama, jenis pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Tujuan yang kedua adalah menyimpulkan isi puisi rakyat. Dan yang ketiga, meringkas teks cerita pendek baik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat, menelaah struktur dan kebahasan puisi rakyat. Dan yang kelima, mengungkapkan gagasan dan perasaan dari suatu contoh puisi rakyat. Nah, di halaman 80 itu ada 4 jenis contoh puisi rakyat. Puisi rakyat yang pertama adalah, Ustaz bacakan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan ke dalam peti. Kalau ada kataku yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Nah, jenis puisi rakyat yang pertama ini adalah tergolong ke dalam bentuk pantun. Kenapa tergolong ke dalam bentuk pantun? Nanti akan kita pelajari ciri-ciri dari setiap contoh atau ciri-ciri dari jenis-jenis puisi rakyat itu sendiri. Yang kedua, Ustaz bacakan. Berkali kita gagal, ulangi lagi dan cari akal. Berkali-kali kita jatuh, kembali berdiri dan jangan mengeluh. Ciri yang puisi yang Ustaz bacakan ini, yang kedua ini adalah tergolong ke dalam bentuk syair. Selanjutnya, puisi selanjutnya, pada zaman dahulu kala tersebutlah sebuah cerita, sebuah negeri yang aman sentosa, dipimpin sang raja nan bijaksana. Ini juga merupakan jenis puisi rakyat yang syair. Selanjutnya, Indonesia tumpah darahku, duduk di pantai tanah yang permai, tempat bergelombang pecah berderai, berbuih putih di pasir terderai. Tampaklah pulau di lautan hijau, gunung gemunung bagus rupanya, ditimpah air mulia tampaknya. Tampak tumpah darahku, Indonesia namanya. Ini merupakan jenis puisi rakyat. Baik, itu sebagai pengantar dalam materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah,
Sekarang kita lanjutkan ke materi yang A, yaitu memahami dan menangkap makna puisi rakyat. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya puisi rakyat itu sering juga disebut sebagai puisi lama. Kenapa disebut sebagai puisi lama? Karena pada bentuk atau pada jenis puisi rakyat yang muncul pada masa ini itu masih bersifat moral. Artinya apa? Puisi yang dibuat pada zaman dahulu itu memiliki nilai pendidikan, nasihat, dan juga masih melekat pada adat istiadat. Di antara beberapa jenis puisi rakyat yang ada, di antaranya adalah pantun, syair, gurindam, dan ada beberapa contoh yang lainnya. Nah, di bukunya di halaman 81 dijelaskan adalah pantun adalah puisi lama yang terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Baris pertama dan kedua adalah sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat adalah isi. Pantun memiliki rima AB-AB, artinya rima pada sampiran, sedang rima pada baris pertama sama dengan baris ketiga, sedangkan rima pada baris kedua sama dengan baris keempat. Anak-anak boleh dicatat di buku tulisnya. Jadi yang pertama itu adalah jenisnya adalah pantun. Pantun di sini ciri-cirinya yang pertama terdiri dari 4 baris. Baris kedua, baris pertama dan kedua itu merupakan sampiran, dan baris ketiga dan keempat itu merupakan isi. Sajaknya atau rimanya itu berima AB-AB. Jenis yang kedua adalah syair. Syair merupakan puisi lama yang terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Syair hampir sama dengan pantun kecuali rimanya. Rima syair yaitu berima a. Syair juga tidak memiliki sampiran. Semua bagian syair adalah berupa isi. Jadi perbedaan antara syair dan pantun itu keempatnya, jadi dari baris ke-1 sampai dengan ke-4 itu merupakan isi dan tidak terdapat sampiran. Dan jenis puisi rakyat yang terakhir adalah gurindam. Gurindam ini dikenal juga dengan istilah sajak 2 seuntai. Artinya adalah tiap bait terdiri dari 2 baris. Kalimat pada baris pertama berhubungan dengan isi, sedangkan baris kedua berhubungan dengan makna. Jadi gurindam ini jenis puisi rakyat yang terakhir ini adalah gurindam, hanya terdiri 2 baris. Baris yang pertama itu berhubungan dengan isi, sedangkan baris yang kedua itu berhubungan dengan makna. Nah, anak-anak, demikian materi yang saya jelaskan. Silakan disimak, dan untuk penjelasan yang belum dipahami silakan ditanyakan langsung kepada Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.